Dalam hidup, kita mungkin terobsesi dengan kesuksesan. Kita berusaha menggapai kesuksesan sebanyak mungkin dan sebesar mungkin. Obsesi kita terhadap kesuksesan bisa saja membuat kita mengambil keputusan yang salah. Misalnya saja, dalam sebuah bisnis, apabila perusahaan hanya fokus pada performa perusahaan jangka pendek, yang penting setiap tahun kinerja baik, maka bisa saja mereka mengambil keputusan yang mereka sesali 5 hingga 10 tahun kemudian. Di sisi lain, kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kegagalan. Ketika bahkan kita mengalaminya, kita buru-buru mengubur kegagalan itu dalam-dalam. Kita tidak ingin mengalami rasa sakit akibat kegagalan, entah karena rasa malu atau karena banyaknya kehilangan yang kita rasakan. Alhasil, kita terlalu fokus pada hasil jangka pendek daripada hasil jangka panjang. Tapi perlu dipahami, ketika kita gagal menerima kegagalan sebagai sebuah bagian dari hidup, maka mungkin saja kita kehilangan kesempatan untuk belajar, memiliki empati, dan merupakan motivator terbesar untuk jadi lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau sukses tidak selamanya baik, dan gagal itu juga tidak selamanya buruk. Bayangkan kamu baru pertama kali memulai karir sebagai penyanyi, tapi karirmu langsung melejit banget. Hit single yang kamu baru keluarkan langsung masuk top 10 Billboard Indonesia. Tapi udah gitu aja. Ketika kamu mengeluarkan single berikutnya, lagumu tidak ada yang terkenal. Satu kesuksesan itu bukannya menjadi sebuah berkah, malah jadi sebuah kutukan. Karena kamu mungkin saja sibuk membandingkan dirimu di masa lalu dengan dirimu di masa sekarang. Inilah wajah lain dari kesuksesan yang seringkali jarang dibicarakan. Kita hanya fokus pada hal yang manis-manis saja. Di sisi lain, mungkin saja dari kegagalan kita jadi belajar soal empati. Kita jadi belajar apa yang orang lain rasakan di posisi tersebut. Jadi, ketika kita sudah sukses dan menemui orang yang sedang terpuruk, kita jadi punya empati dan memahami apa yang dia alami. Sukses dan gagal punya banyak sisi dan tidak bisa dilihat dalam kacamata hitam dan putih. Apakah kamu pernah mendengar soal kutukan seorang pemenang? Intinya, sukses kadang bisa membuat seseorang jadi terlena, malas berusaha jadi lebih baik dan nyaman. Ketika kita meraih sebuah kesuksesan, mudah sekali untuk merasa kalau kita sudah berhasil dan tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Perasaan ini lama-kelamaan membuat kita jadi terlena dan kita jadi berhenti untuk mendorong diri untuk berkembang atau mencoba hal baru. Kondisi ini sangat berbahaya karena membuat kita jadi tidak sadar kesalahan atau area yang perlu kita perbaiki. Kita mungkin saja mulai tidak mempedulikan detail penting atau umpan balik, karena kita merasa kalau apa yang kita lakukan di masa lalu pasti akan terus berhasil. Toh dulu kan berhasil, masa sekarang enggak? Lama-kelamaan, sukses itu bisa jadi sangat memabukkan. Tidak aneh jika ada orang yang bilang kalau kesuksesan itu bukanlah guru terbaik. Sukses hanya menegaskan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu dan percaya kalau ini merupakan cara yang tepat. Alhasil, kita mungkin saja tidak melakukan refleksi diri. Bener nggak sih? Ada nggak sih sesuatu yang bisa saya kembangkan atau perbaiki? Di situasi lain, sukses di masa lalu yang terlalu besar juga bisa berbahaya dan mungkin saja bisa jadi rintangan karena apapun yang kamu lakukan sekarang tampaknya tidak ada apa-apanya. Misalnya begini, kamu adalah seorang penulis buku bestseller yang telah terjual hingga 1 juta kopi. Lalu ketika kamu merilis buku-buku berikutnya, tidak ada yang terjual hingga 1 juta kopi. Walaupun sebenarnya juga nggak jelek, penjualannya ada yang 200.000, ada yang 500.000, bahkan ada yang 800.000. Namun semua itu terlihat sebagai sebuah kegagalan karena tidak ada yang bisa melebihi kesuksesanmu di masa lalu. Situasi ini juga bisa membuat seorang jadi frustasi. Kamu mungkin merasa tidak peduli apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun itu, atau seberapa keras kamu bekerja, semua ini tidak akan pernah cukup baik. Membandingkan diri yang sekarang dengan kesuksesan masa lalu terus-menerus bisa membuat kamu jadi meragukan kemampuan diri. Kamu jadi bertanya-tanya, sebenarnya saya itu beneran bisa atau cuma hoki doang ya? Bagaimana dengan kegagalan? Apakah kamu tahu kalau kegagalan itu ada dua loh? Kegagalan yang sifatnya subjektif dan objektif. Kegagalan subjektif adalah ketika kamu pribadi merasa gagal, berdasarkan standarmu sendiri, ekspektasimu, atau perasaanmu.
Ini adalah penilaian pribadi dan bisa sangat berbeda antara satu orang dan lainnya. Misalnya, jika kamu punya target untuk mencapai garis finish dari sebuah lomba maraton dalam kurun waktu 4 jam, dan ternyata hasilnya kamu baru sampai 4 jam setengah, maka kamu mungkin merasa gagal, bahkan ketika kamu berhasil menjadi finisher. Jadi, perasaan gagal ini bukan karena adanya ukuran dan standar dari luar, tapi berdasarkan ekspektasimu sendiri. Di sisi lain, kegagalan objektif adalah ketika sebuah kegagalan terjadi karena adanya kriteria eksternal atau standar eksternal yang secara umum diterima oleh banyak orang. Misalnya, kamu sudah mengerjakan sebuah tes dan nilai kamu 50, padahal untuk lulus kamu butuh angka 60. Maka ini boleh dibilang adalah kegagalan objektif karena kamu tidak mencapai standar tersebut. Jadi, ketika kamu merasa gagal, coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kegagalan ini sifatnya subjektif atau objektif? Ketika kamu bisa memahami kedua jenis kegagalan ini, maka kamu jadi bisa lebih realistis dan memahami kegagalan menjadi lebih baik. Mungkin alasan kita sulit menerima kegagalan dan kritik ya karena kita langsung fokus untuk merasa lebih baik daripada bertanya, bagaimana saya bisa jadi lebih baik? Ketika kita gagal atau dikritik, rasanya memang nggak enak, kadang nyakitin banget. Jadi secara naluriah, kita secara otomatis berusaha untuk melindungi diri dari rasa sakit tersebut. Kita mungkin bersikap defensif, membuat sangkalan, atau alasan agar kita bisa menghindari perasaan yang buruk. Meskipun hal ini bisa membuat kita merasa jadi lebih baik untuk sementara, tapi dalam jangka panjang, respon ini justru menghalangi kita untuk belajar dan berkembang. Sebaliknya, jika kita mencoba melihat kegagalan dan kritik sebagai sebuah umpan balik yang bermanfaat, kita jadi tidak buru-buru melindungi diri. Kita jadi penasaran dan bertanya, bagaimana saya bisa jadi lebih baik? Atau apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Perubahan pola pikir akan membantu kita untuk tumbuh dan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Hal ini tentu saja tidak mudah, karena kita berusaha melawan naluri alamiah kita yang selalu mencari kenyamanan. Kita jadi harus menyadari apa yang kita rasakan, berusaha mengelolanya, dan fokus belajar dari kesalahan. Seiring waktu, pendekatan ini akan membuat kita jadi lebih kuat dan lebih baik dalam menghadapi tantangan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.